sejak kita mengeluarkan peraturan ini, Bapak Ibu sudah pernah dikenalkan waktu itu oleh kantor ADUM dan kantor hukum. Jadi saya hanya mengingatkan kembali barangkali seperti itu. Nah, ini kenapa ada JDIH. Jadi tujuan yang utamanya sebenarnya ingin menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu di ITB. Jadi saat ini ITB sedang menyiapkan koneksi dengan JDIH nasional. Sebenarnya sudah terkoneksi. Kemarin kita bulan lalu kalau tidak salah dapat penghargaan dari kita ikut ke JDIHN, penghargaan dari pemerintah daerah ya di Jawa Barat. Terus yang berikutnya menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lebih akurat, lengkap, dan dapat diakses secara cepat dan mudah. Jadi kami berharap semua di tempat di JDIH, Bapak Ibu dapat dengan mudah mencari sesuatu dengan dokumen yang dicari. Itu bisa dokumen baru ataupun dokumen lama tentunya. Terus yang berikutnya menjadi sumber rujukan resmi dokumen hukum. Ya, kami inginnya semua dokumen yang dimiliki oleh ITB ada di tempat ini. Jadi sekarang kita sudah mengupload kurang lebih 10.618 dokumen yang ada di JDIH-nya ITB. Itu cukup banyak. Ini perjalanan panjang bahwa tidak mudah mengumpulkan dokumen yang begitu banyak. Walaupun sebagian besar belum terupload. Jadi ada dokumen-dokumen lama yang ingin kami angkat kembali ke JDIH. Terus mengembangkan kerjasama yang efektif dengan terkait dengan penyelenggaraan JDIH antara pusat JDIH dengan anggota JDIH. Jadi kami ingin ada kerjasama yang baik tentunya di antara kami di pusat JDIH dengan di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya dokumen hukum, peraturan, SK dan lain-lain yang terlewat di tempat kami, barangkali bisa dikirimkan juga ke tempat kita untuk dimasukkan ke JDIH. Nah, nanti Pak Puji barangkali ke depan kita sebenarnya kan inginnya otomatis sudah ada di JDIH kita, Pak Puji ya, inginnya seperti itu. Terus yang berikutnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola administrasi yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Itu harapan kita untuk semua tentunya. Nah, tadi disampaikan siapa aja sih pusat JDIH. Pusat JDIH yang menangani masalah urusan hukum, yaitu di tempatnya Pak Wayan di kantor hukum, unit kerja yang menangani urusan administrasi umum, jadi tempat kami di Biro Administrasi Umum dan Informasi. Adapun anggota JDIH yaitu sekretariat MEA, sekretariat senat akademik, sekretariat rektor, sekretariat wakil rektor, dan sekretaris institut, sekretariat badan, dan sekretariat fakultas sekolah. Nah, ini tugas dan fungsinya barangkali seperti ini untuk yang pusat sebagai perumus kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH. Bu Dini, Pak Puji, dan teman-teman kantor hukum sekarang ingin mengembangkan tentunya JDIH lebih luas lagi dari yang pernah kita diskusikan di internal kita. Kita ingin membuat web yang lebih sempurna. Kita juga ke depan ingin mengikuti kegiatan dengan JDIH yang nasional. Terus sebagai pusat rujukan dokumentasi informasi hukum, yaitu tadi disampaikan di awal bahwa kami inginnya semua dokumentasi terkait dengan informasi hukum ada di tempat itu. Jadi sekarang kita kalau boleh menghimbau Bapak Ibu yang punya dokumen-dokumen hukum bisa disampaikan ke tempat kami untuk kita masukkan ke JDIH. Terus pusat JDIH bertugas memberikan konsultasinya. Konsultasi yang paling tepat sebenarnya mungkin ada di tempatnya kantor hukum, di tempatnya Pak Riki. Nanti kalau ada sesuatu barangkali bisa disampaikan terkait masalah-masalahnya. Sampai saat ini yang sudah mulai dilakukan ya sebatas konsultasi terkait pembuatan dokumen-dokumen hukum Pak Riki ya.
Ini pembinaan sumber daya juga itu ya kita lakukan. Terus kita bekerja sama dengan pusat JDIHN melakukan pengelolaan JDIH berbasis elektronik. Nanti Pak Puji Budi ini akan menyampaikan apa yang dimaksud. Terus kita juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan JDIH. Jadi kami tidak hanya membuat, tapi juga melakukan monitoring untuk disampaikan laporannya kepada sekretaris institut ya. Sebenarnya laporannya buat rektor, tapi melalui sekretaris institut minimal 1 kali dalam setahun. Udah, ini kalau waktunya nanti kepanjangan dikasih tahu ya. Iya Bang, Pak. Nah, ini tugas dan fungsinya barangkali Bapak Ibu bisa lihat di peraturan yang sudah ada. Kita skip aja. Terus yang pengelolaan JDIH ini dilaksanakan oleh pusat JDIH, tentunya termasuk Bapak Ibu sekalian juga ikut mengelola JDIH. Nah, jadi pusat JDIH mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan dokumen hukum. Jadi kami itu mengumpulkan dokumen lama tentunya. Kita juga menyampaikan ke tempatnya kantor hukum untuk direview apakah ini layak terbit atau tidak. Nah, ketika sudah dinyatakan layak terbit, itu harusnya bisa tersebar luaskan di JDIH kita. Bapak Ibu bisa lihat nanti di JDIH punya ITB. Terus penyebar luasan dokumen hukum yang dilakukan oleh sistem di webnya JDIH. Jadi Bapak Ibu kalau mau nanti kita coba Pak Puji akan menyampaikan tuh alamatnya di mana. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Jadi saya sih berharap Bapak Ibu tidak minimal menyempatkan melihat dokumen-dokumen yang ada di tempat kami. Anggota JDIH menyampaikan dokumen hukum dan informasi hukum pada pusat JDIH paling lama 1 bulan. Jadi ketika ada SK peraturan yang sudah terbit, itu seharusnya paling lama 1 bulan sudah disampaikan ke tempat kita. Walaupun nanti ke depan barangkali keinginan kita itu secara otomatis akan masuk ke JDIH. Dokumen hukum dan informasi hukum disampaikan dalam bentuk salinan keras atau salinan lunak. Jadi kita sebenarnya secara fisik di tempatnya Pak Mamat, di tempatnya Pak Iwan, kita menyimpan salinan dalam bentuk kertas disimpan tentunya, dan di salinan lunaknya disimpan di sistem. Ini Pak Puji dan kawan-kawan yang mengelola. Terus dokumen hukum salinan lunak itu disampaikan melalui sistem e-office. Jadi barangkali Bapak Ibu tadi yang disampaikan di awal sama Bu Dini bahwa di e-office itu banyak dokumen hukum yang sudah masuk itu ada di tempat kita mengajukan dokumen-dokumen untuk direview oleh kantor hukum apakah layak untuk terbit atau tidak. Jadi kalau misalkan yang sudah tadi saya sampaikan sekitar 10.618 adalah dokumen-dokumen yang memang menurut kantor hukum sudah layak untuk diterbitkan. Dokumen apa saja yang ada di JDIH itu ya, yang kalau peraturan yang saya tahu ada sekitar 196 dokumen surat keputusan. Peraturan. Kalau surat keputusan sudah 10.165 surat keputusan. Kalau nota kesepahaman masih terbatas, yang saya lihat sih rekapnya masih 32. Ya kita berharap akan bertambah terus tentunya dengan berjalannya waktu. Selain dokumen hukum, ada juga dokumen lain seperti surat edaran, instruksi, dan bahan dokumentasi dalam hukum lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memerlukan, Pak Mamat sebenarnya sudah menyiapkan tuh perpres yang terkait dengan ITB, keputusan menteri, undang-undang dan lain-lain. Kita sih inginnya ada juga, tapi kan kita sedang merintis supaya dokumen-dokumen tersebut bisa kita masukkan ke sistem tersebut. Bagaimana dengan naskah asli dokumen itu disimpan di mana? Itu sebaiknya disimpan di pusat JDIH. Jadi sekarang ini yang membawahi masalah kearsipan di kantornya Bu Dini
sudah menyimpan tuh banyak dokumen, naskah dokumen hukum tentunya. Ada keinginan kita malahan kan satu saat kita punya perpustakaan hukum, Pak Puji ya. Mudah-mudahan terlaksana juga, ini ada keinginan untuk melakukan itu. Nah, salinannya sendiri ada di mana? Harusnya disimpan di tempat Bapak Ibu sekalian salinan. Tapi kami punya yang aslinya. Nah, ini kalau dokumen hukum berdasarkan sifatnya dibedakan sifatnya publik, biasa, terbatas, dan rahasia. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat rincian pengertian publik, biasa, dan terbatas dari peraturan JDIH nomor 577 tadi yang saya sampaikan. Untuk dokumen hukum yang bersifat publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk melihat di paling depan itu harusnya konsumsi dokumen publik yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Sementara dokumen hukum yang bersifat biasa, terbatas, dan rahasia dapat diakses melalui dua pengguna akses, yaitu di internalnya ITB dan di internal unit kerja penandatangan dokumen. Jadi kalau kita masuk menggunakan SSO, harusnya secara internal unit kerja yang sifatnya biasa akan dapat melihat. Tapi yang untuk yang terbatas dan rahasia, itu bisa dilihat juga untuk internal unit kerja yang melakukan penandatanganan dokumen tersebut. Nah, ini tadi dokumen sifatnya biasa, terbatas, rahasia. Itu kalau yang biasa semua sebenarnya dilakukan melalui SSO ya, Bapak Ibu, kecuali yang umum orang lain bisa melihat langsung. Nah, ini akses pada seluruh dokumen hukum yang bisa melihat tentunya pimpinan kita. Nah, pimpinan yang punya akses melihat keseluruhan itu sebenarnya rektor, wakil rektor, sekretaris institut, juga pimpinan unit kerja yang menangani masalah hukum. Jadi tempatnya kantor hukum Pak Wayat itu bisa melihat semua dokumen hukum yang ada di JDIH. Termasuk di tempat saya yang menangani masalah urusan administrasi umum. Jadi kalau Bapak Ibu mencari dokumen yang tidak terlihat oleh Bapak Ibu sekalian barangkali, tapi ada di tempat kami, ya bisa menghubungi tempat kita, ya bisa menghubungi Bu Dini atau ke Pak Puji. Nah, ini terkait dengan pusat JDIH yang kita melakukan MONEP ya. Ini pelaksanaan pengelolaannya JDIH. Kita selain melakukan diskusi tentunya dengan kantor hukum dan internal di tempat kita, karena sebagai penanggung jawab sistem sebenarnya ada di tempat kami. Jadi Direktorat Biro Administrasi Umum dan Investasi itu mempunyai tugas untuk menyiapkan sistem. Jadi sistemnya kami yang siapkan. Tadi yang fungsinya di tempatnya Pak Wayan itu mereview setiap dokumen apakah layak terbit ataupun tidak. Kami juga minimal melakukan FMONEP paling sedikit 1 kali dalam setahun. Tapi rasanya sih tidak setahun sekali, Pak Puji. Saya Bu Dini, Pak Puji sering, sangat sering, bahkan dalam seminggu itu kita beberapa kali kita melakukan diskusi terkait monitoring yang ada di JDIH. Ya, ini kerja keras tim kami di Biro Administrasi Umum dengan di kantor hukum. Ini dalam kesempatan ini sekali lagi kita meminta bantuan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai dokumen-dokumen yang masih ada di tempatnya, barangkali bisa disampaikan ke tempat kami. Secara resmi kami pernah berkirim surat meminta setiap dokumen yang ada di unit untuk dikirimkan. Itu juga kemajuannya sangat luar biasa ya, Pak Puji, Bu Dini, bahwa kita dapat banyak dokumen. Tapi saya yakin masih ada dokumen lain yang masih ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Ke depan sih kita berharap Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan tempat kami sehingga semua dokumen hukum itu ada di JDIH. Terus Pak Wijaya, Bu Rektor juga sudah menyampaikan bahwa kita itu meminta semua unit kerja tidak merilis dokumen-dokumen hukum di webnya masing-masing. Itu sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa kita inginnya semua dokumen hukum itu ada di JDIH. Bapak Ibu jangan takut.
Jadi dokumennya kita pastikan itu aman. Bapak Ibu tidak perlu mencari dengan susah payah, dan kami sudah menyediakan tempatnya dengan baik, dan kita menjaga dari sisi keamanan juga. Barangkali itu Bu Dini yang saya bisa sampaikan. Sebenarnya tidak ada hal baru, ini hal lama yang kita ingatkan kembali. Mohon maaf saya bacanya loncat-loncat, tapi intinya Bapak Ibu bisa melihat peraturan lebih lengkapnya di nomor 577 tahun